Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabshiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahul ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma fasholli wa sallim wa karim wa 'azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa ghirati a'yunina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat selalu dan senantiasa melaksanakan aktivitas kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi kepada sanak keluarga kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi kepada teman kerabat kita. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udmah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit daripada mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi bertemu dengan sahabat yang bernama Abadzar. Ya Abadzar, atara kasratal mal wal gina. Wahai Abadzar, apakah kamu menyangka bahwasanya banyak harta itu adalah kekayaan? Kemudian Abadzar menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Begitu ya. Jadi Abadzar ini menjawab sesuai dengan fakta. Jadi beliau membayangkan kalau seandainya orang banyak harta, ya sudah berarti itu kaya. Begitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Ya Abadzar, atara qillatal mal huwal faqr." Wahai Abu Dzar, berarti kamu menyangka bahwasanya sedikit harta itu adalah kefakiran? Abu Dzar menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dan hidayah, memberikan suatu pencerahan kepada Abadzar. Dinasihatinya Abadzar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini nasihat ditunjukkan untuk Abadzar, tapi ini hakikatnya adalah untuk kita semua selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Apa nasihat Nabi? Ya Abadzar, innamal gina ginal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Begitu ya. Wahai Abadzar, sesungguhnya kekayaan itu adalah kaya hati, dan kefakiran itu adalah fakir hati. Begitu ya. Jadi Rasulullah memberitahukan bahwasanya orang yang kaya itu adalah hatinya yang kaya, dan orang yang fakir itu, orang yang fakir itu
atau orang yang miskin itu adalah orang yang hatinya itu yang miskin. Ini memberikan pengertian bahwa kekayaan dan kemiskinan tidak ditunjukkan kepada seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa banyak uang yang kita miliki. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan petunjuk bahwa kekayaan atau kemiskinan itu adalah pusatnya di dalam hati sanubari kita. Begitu ya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk selalu dan senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita bahagia? Caranya diisi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sudah jelas, begitu ya, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Kalau hati seseorang kosong, maka mana mungkin dia akan bahagia. Bagaimana cara isi hati? Diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah ada Allah di hatinya, maka hidupnya akan bermakna dan akan bahagia selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau hati seseorang sudah ada cinta, sudah diisi dengan Allah, diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sesungguhnya harta, kekayaan, semua itu di hadapan Allah tidak ada nilainya. Begitu ya. Kalau misalkan kalian melihat ya, video saya sebelumnya, situ sudah paten bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya sedikit pun. Kalau seandainya dianalogikan gitu ya, dianalogikan dengan tubuh kita ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan iman itu adalah bagaikan tubuh, maka keringatnya atau kotorannya itu bagaikan dunia. Jadi dunia itu adalah kotoran. Begitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang sudah ada iman, berarti dia sudah mendapatkan jasadnya. Begitu ya. Kalau dunia, harta itu adalah kotoran. Jadi sangat beruntung kita kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ya, khususnya orang-orang Islam, dia sudah mendapatkan tubuhnya ya, walaupun miskin, tapi dia sudah mendapatkan pokoknya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka walaupun mereka punya harta yang bergelimang, pada hakikatnya itu hanyalah kotorannya. Begitu ya. Jadi kita harus berbangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang non-muslim, mereka mempunyai gedung pencakar langit, cor beton ke bawah, menggali tanah, begitu ya. Tapi orang Islam nanti dia akan mendapatkan balasan surga yang mana tak perlu harus menggali tanah, cor beton. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman sudah mendapatkan, begitu ya, mendapatkan pokoknya. Sedangkan orang-orang non-Islam, orang-orang yang tidak beriman,
mereka akan sengsara kelak di yaumil akhir. Di akhirat nanti mereka akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mempertahankan iman yang ada di dalam diri kita, selalu dan senantiasa kita pupuk dengan li'la'i kalimatillah, dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Sudah jelas di dalam Al-Quran, kalau kita sedang bingung, kita sedang gelisah, apa obat untuk supaya kita tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ketahuilah, dengan kamu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang dan kamu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pegangan kita baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubbama hadza malazima minni astaghfirukum kullal af ila liqa ma salamah khud ma safa wa da ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.